Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, kali ini kita kembali melakukan ibadah remaja di rumah masing-masing untuk sementara ya. Semoga ini tidak mengurangi sukacita kita bersama. Yang penting kita masih punya hati yang rindu, ingin memuji, memuliakan Tuhan, dan juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu, semua sehat-sehat nggak? Puji Tuhan kalau semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan kakak juga sehat. Semoga kita semua juga di rumah tetap bisa stay safe semua ya. Sehat, jaga makanan, makan banyak sayur-sayuran, makan buah-buahan, minum multivitamin, dan juga yang terpenting rajin cuci tangan ya. Ikuti kata pemerintah, terapkan social distancing. Oke? Oke, bahkan di dalam keadaan seperti ini pun kakak berharap kita masih tetap punya semangat, kita tetap punya rasa rindu untuk datang ke hadirat Tuhan, ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kakak juga udah mandi, rapi. Jadi kakak berharap juga ketika kalian mau menghadap Tuhan, ambil posisi yang baik, jangan sambil tiduran, bajunya dirapihin, ya. Kemudian yang terpenting, ambil Alkitabnya, ya. Ambil Alkitabnya. Yang belum pegang Alkitab, pause dulu videonya, ambil dulu, kakak tungguin ya. Oke, nah buat eh, teman-teman yang sudah siap, kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita agar betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan saja ya. Jauhkan dulu hal-hal yang lain, jauhkan dulu yang dapat mengganggu kita saat ini, kesibukan-kesibukan yang lain. Betul-betul fokus kita adalah hanya kepada Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu, Hatiku Percaya. Semua tahu ya? Oke, baik. Yang belum tahu lagu Hatiku Percaya, pause dulu videonya. Cari liriknya. Ya. Oke, kalau semua udah dapat liriknya, kita sama-sama menaikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Oke? 1, 2, 3. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun hati setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, kita satukan hati kita satukan pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan saja
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah Bapa yang maha baik, ya Tuhan, meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, di dalam kondisi wabah virus yang sedang melanda negeri kami dan melanda seluruh negara-negara pula di belahan bumi ini Tuhan. Namun ya Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap memuji memuliakan namamu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan yang setia menjaga kami, mulai dari bangun tidur kami pada pagi hari sampai pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bertahta atas diri kami Tuhan, atas kehidupan kami, menganugerahkan kami hikmat, sehingga kami boleh betul-betul berkonsentrasi saat ini Tuhan. Betul-betul berfokus hanya untuk mendengarkan-Mu saja. Mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, yang begitu ajaib, yang begitu mulia. Sehingga kiranya kehidupan kami Tuhan boleh diperbaharui. Kami boleh menjadi semakin serupa dengan-Mu ya Bapa, melalui pengajaran-pengajaran-Mu. Ya Tuhan, bimbing dan sertai kami dalam ibadah kami ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan pimpin kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Oke. Tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman, kakak mau tanya dulu nih. Kalian ingat gak firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Yanti minggu kemarin? Ayo, ingat gak? Jangan kira karena kita ibadah remaja seperti ini dari jauh, terus kakak lupa ya dengan cara mengajar kakak ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman di rumah, meskipun kita ibadah dari jauh seperti ini, kemudian kalian juga cepat lupa atau enggak memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, penting bagi kita untuk mengingat, kemudian juga mencoba mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia dan tidak hanya sekedar rutinitas saja. Oke? Sebelum kita baca Alkitab, kakak mau pastikan sekali lagi sebelumnya kalian, karena ini kita sedang menghadap Tuhan, lakukan dengan hormat, ambil posisi yang baik, kemudian rapikan bajunya, ya. Kemudian juga siapkan Alkitabnya, ya. Alkitab cetak lah ya, bisa kan? Kan HP-nya dipakai buat nonton video. Oke. Kita akan membaca untuk ibadah kita pada kali ini dari Markus 14 ayat 50 sampai Markus 15 ayatnya yang ke-20. Agak panjang nih ya, agak panjang. Tapi kita harus betul-betul membaca dari awal sampai akhir supaya kita mengerti apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, ya, melalui firman-Nya. Jadi baca baik-baik ya, semua kita baca baik-baik secara bersama-sama, ya. Saya minta meskipun kakak nggak bisa dengar kalian semua yang ada di rumah, saya minta kita bisa baca bareng-bareng Alkitabnya, ya. Jadi kakak akan baca semua ayatnya, tetapi kakak minta buat yang
anak-anak remaja yang teman-teman remaja yang laki-laki baca ayat yang ganjil, kemudian teman-teman remaja yang perempuan baca ayat yang genap. Ya, kita baca sama-sama. Oke? Udah dapat ya? Markus 14 ayat 53 sampai Markus 15 ayat 20. 1, 2, 3. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah air. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau."
sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 15 sampai Markus 15 ayat 20. Kira-kira sebelum kakak membahas mengenai apa yang firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kira-kira teman-teman pernah nggak berada di dalam posisi ketika kalian merasa sebenarnya kalian tidak melakukan hal yang salah, kalian melakukan hal yang benar, namun kalian diperlakukan dengan tidak adil. Kalian dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kalian lakukan. Saya mau ajak teman-teman refleksi sedikit. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Bagaimana rasanya ketika kita berada di situ? Bagaimana ketika kita di situ sebagai orang yang diperlakukan dengan tidak adil? Dan bagaimana ketika kita di situ, kita menjadi saksi atas ketidakadilan yang mungkin terjadi kepada orang lain. Dan kita melihat itu di depan mata kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Nah, kalau teman-teman kakak ingin mengajak teman-teman untuk ada berapa kali Yesus diadili? Siapa yang tahu? Ayo. Yang tahu angkat tangan. Oke, kakak nggak bisa ngelihat. Ya, tapi kakak mau tahu, kalian ingat nggak berapa kali Yesus diadili? Ada yang jawab 1? Ada yang jawab 2?
Satu, dua, satu apa dua? Dua. Dua. Oke. Ya. Yang benar adalah 3. Ya. Yang pertama, Yesus diadili oleh imam besar ya di Mahkamah Agama, kemudian selanjutnya oleh Herodes, dan kemudian Pilatus. Ya. Jadi 3 kali, 3 pengadilan. Tetapi 3 pengadilan itu tidak ada yang adil. Kenapa? Karena harusnya mencari kebenaran. Tetapi justru yang dihadapi oleh Yesus, semua adalah pengadilan yang intinya mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahkan dari pengadilan pertama, ketika Yesus masih di hadapan Mahkamah Agama, ya, saat itu dia diadili oleh imam besar. Siapa imam besar? Ada yang tahu? Yes, betul. Kayafas. Ya. Ketika Yesus dibawa menghadap kepada imam besar, di situ kemudian berkumpul semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat. Justru dengan kesaksian-kesaksian palsu, kesaksian-kesaksian yang tidak benar. Kalian bisa bayangkan, dalam sebuah pengadilan harusnya ada bukti-bukti yang dibuka di dalam pengadilan, tapi kemudian juga harus ada disertakan saksi-saksi yang memberikan kesaksian, membantu si terdakwa untuk menunjukkan ketika. Tetapi apa yang terjadi di sini semua hanya satu arah, hanya satu sisi. Ya. Tidak ada saksi yang dihadirkan yang memang untuk membela Yesus, tidak ada. Semua di sana mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjatuhkan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Kalian bisa bayangkan, Tuhan yang menciptakan kita semua, pencipta, diadili oleh ciptaannya sendiri dengan tidak adil. Bisa bayangkan nggak? Betapa sedihnya, betapa sakitnya. Tapi apa yang menarik dari yang sudah kita baca tadi? Sikap Tuhan Yesus. Meskipun begitu banyak orang yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu terhadapnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia diam. Dia tidak melawan. Bukan karena dia salah, tetapi karena semua ini harus terjadi agar penggenapan karya penyelamatan Allah dapat terlaksana. Kalian bisa bayangkan nggak? Karya penyelamatan Allah dapat terlaksana. Untuk siapa karya penyelamatan itu? Untuk kita juga. Jadi Tuhan diadili oleh manusia dan dia tidak melawan karena dia punya rencana, punya karya penyelamatan untuk manusia itu sendiri. Ultimate love. Ya. Kasih yang begitu luar biasa. Yang tidak ada bandingnya sama sekali. Kasih. Karena kasihnya, semua Tuhan Yesus lewati. Kita bisa baca tadi di Markus 14 ayat
ayat 65, di situ dikatakan, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi," dia hanya diserang secara verbal, namun dia juga disiksa secara fisik, dipermalukan, diludahi. Tuhan, sang pencipta manusia, diludahi oleh manusia, dipukul oleh manusia, direndahkan, dipermalukan. Namun dia diam. Tapi ada momen, ya, kalau teman-teman tadi memperhatikan, 2 kali yang kita baca di Markus 14 sampai 15, 2 kali Yesus diadili di mahkamah agama dan di hadapan Pilatus. Satu-satunya momen Yesus menjawab adalah ketika dipertanyakan siapakah dia. Ya, kita baca dulu sebentar di Markus 14 ayat 61. Imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Ya. Ketika eksistensinya dipertanyakan, baru Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ya. Para imam-imam tersebut tidak dapat menemukan kesalahan Yesus karena semua saksi-saksi memberikan kesaksian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, pada saat mereka berkata, memberikan kesaksian tentang merubuhkan bait Tuhan. Ya. Di situ dikatakan ayat 59, dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Sehingga mereka mencari cara lain. Bagaimana caranya untuk menjatuhkan Yesus? Satu-satunya cara adalah bagaimana caranya mereka menjebak Yesus untuk mengakui bahwa ia menghujat Allah. Dengan Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan, maka bagi para imam-imam tersebut, ya, Tuhan, Yesus saat itu sudah menghujat Allah dengan jawabannya. Dan dia dengan demikian pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut terulang kembali di hadapan Pilatus. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus di pasal 15 ayatnya yang keempat. Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Di sini kita bisa lihat begitu luar biasanya kesabaran yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia diam bukan berarti karena salah. Dia diam karena dia tahu tidak akan ada jawaban yang mampu menyenangkan orang-orang ini, yang mampu meyakinkan orang-orang ini, yang sudah dipenuhi kebencian di dalam dirinya, kedengkian di dalam dirinya. Mereka sudah terbutakan dengan sosok Mesias yang secara politis, yang mereka harapkan Mesias ini akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka tidak tahu Yesus datang untuk orang-orang berdosa, kawan. Ketika Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi di dalam kedua persidangan ini,
hanya satu pertanyaan yang dijawab oleh Yesus, yaitu ketika eksistensinya dipertanyakan. Dan dia akan menjelaskan bahwa ya, akulah dia. Namun orang-orang yang sudah terbutakan mata hatinya itu dengan kebencian, mereka tidak dapat melihat kebenaran itu. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua bentuk pengadilan yang sama sekali tidak mencerminkan sebuah keadilan. Padahal apa yang dituntut Tuhan daripada kita? Mika 6 ayat 8. Ya, yang dituntut Tuhan daripadamu adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Di sini kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan segala bentuk kebencian. Bisa mengalahkan amarah. Bayangkan ketika kita di dalam posisi seperti Yesus. Kita dicaci maki dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang tidak kita lakukan. Pada umumnya, kita akan merasa marah. Kita akan merasa kesal. Dan akhirnya biasanya justru malah perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan yang keluar dari mulut kita. Karena yang menguasai diri kita adalah amarah. Kita perlu belajar dari teladan Yesus bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya Allah yang begitu besar, yang begitu hebat, yang selalu siap membela kita. Yang perlu kita kerjakan hanya satu. Mempraktekkan kasih. Dan belajar kasih itu tidak gampang. Bagaimana kita bisa mengerti bagaimana cara mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri, kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi Allah. Belajar mengasihi Allah. Bagaimana caranya, Kak? Membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Sering baca Alkitab, rajin berdoa. Di tengah bencana seperti ini, kita punya banyak waktu di rumah masing-masing untuk mengerjakan begitu banyak hal. Kakak yang bekerja masih bekerja dari rumah. Teman-teman yang sekolah juga masih belajar dari rumah. Tapi tentu kita juga harus punya waktu-waktu yang sudah kita sediakan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita baca Alkitab? Di tengah kondisi seperti ini, sudahkah kita mendoakan keluarga kita, mendoakan kerabat kita di luar sana, mendoakan bangsa ini, dan bahkan mendoakan seluruh umat manusia? Dan ketika kita sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana caranya untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Karena itu adalah inti dari pengajaran Yesus, kasih. Oke. Kakak rasa cukup firman yang kakak bagikan pada kesempatan kali ini kepada teman-teman. Tentunya dengan waktu yang sedikit ini, pasti atau mungkin ada yang masih mengganjal di hati teman-teman. Masih ada yang misalnya ingin ditanyakan, oh Kak, kayaknya yang ini aku masih kurang paham, kayaknya aku masih kurang jelas soal ini. Atau mungkin ada yang ingin menanyakan,
Kak, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Ada yang pengen sharing misalnya, terus pengen minta pendapat. Silahkan teman-teman nanti sampaikan kepada kakak, mungkin bisa melalui voice note ya di grup WhatsApp, atau melalui video, bisa bikin video juga. Nanti kakak akan coba jawab satu persatu ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, sekian firman yang kakak bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Kakak berharap bahwa apa yang kakak bagikan hari ini teman-teman bisa dengarkan baik-baik, kemudian pahami juga dengan baik, dan pada akhirnya bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik pula. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup kembali dengan doa. Siapkan hati dan pikiran kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Imamat yang Rajani, Allah Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengucap syukur Tuhan, kami ingin berterima kasih. Karena penyertaan-Mu Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang begitu mulia ya Bapa. Kami boleh pada hari ini Tuhan kembali dibukakan mengenai pengadilan-Mu ya Bapa di hadapan Mahkamah Agama dan juga di hadapan Pilatus. Biarlah kiranya kami boleh belajar dari kesabaran-Mu ya Bapa. Kami boleh belajar dari kasih-Mu ya Bapa. Karena meskipun dihadapkan oleh ketidakadilan, dihadapkan oleh cemoohan, oleh perlakuan-perlakuan yang tidak pantas, Engkau terima. Namun Engkau tetap sabar melewati itu semua ya Tuhan, dan Engkau mengajarkan kami bahwa kasih haruslah menjadi dasar bagi kami untuk bersikap. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara kami di dalam, terutama di dalam kondisi saat ini, pandemi virus corona yang tengah mewabah Tuhan. Tidak cuma di negara kami, namun di berbagai macam negara lainnya di belahan bumi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Jauhkan kami ya Bapa dari sakit penyakit. Berikan kami senantiasa kedamaian, sukacita. Sehingga kiranya Bapa, kami juga boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbingan-Mu Tuhan, bimbing tindakan kami, perkataan kami, serta pikiran kami. Kiranya Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Kiranya Tuhan juga boleh memelihara semangat kami Tuhan, memelihara sukacita kami, agar kami boleh bersatu kembali bersama dengan saudara-saudara seiman kami di pertemuan-pertemuan ibadah kami selanjutnya. Masih dengan semangat yang menyala-nyala. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian dari kakak. Sekali lagi, kakak ingin menghimbau kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan buat voice note
atau video, nanti kirim di grup WhatsApp aja, nanti kami coba jawab secepatnya ya. Oke, itu aja. Shalom, selamat hari Minggu. Stay safe semuanya. Jaga jarak dengan orang-orang. Kemudian jaga makanan kita, rajin berolahraga, dan juga rajin cuci tangan. Itu yang paling penting ya. Oke, kita berjumpa lagi. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa segera bertemu secara tatap muka ya. Kita doakan itu semua. Amin. Ada amin? Oke. Oke, bye bye. Thank you. God bless.